Shalom sobat pecinta kebenaran yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang Yakub. Kisahnya kita ambil berdasarkan Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat ke-32. Pergumulan hidup Yakub yang mengubahkan dirinya. Yakub malam itu menghadapi pergumulan yang terberat dalam hidupnya. Sebagaimana kita ketahui, jika kita membaca pasal-pasal sebelumnya, Tuhan berfirman dalam mimpi Yakub agar ia pergi meninggalkan rumah Laban dan pulang ke tempat nenek moyangnya. Nah, dalam perjalanan pulang itu, malaikat-malaikat Allah meneguhkan hatinya ketika Yakub berada di Mahanaim. Di satu sisi, Yakub senang karena bisa kembali pulang ke tempat asalnya. Namun di sisi lain Yakub juga menyadari bahwa cepat atau lambat ia akan berjumpa dengan Esau kakaknya. Yakub tentu tidak mengerti selama 20 tahun ini bagaimana sikap Esau terhadapnya. Apakah Esau sudah mengampuninya atau ia masih menyimpan dendam dan berniat membunuhnya? Tentu kondisi ini menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, rasa takut bagi Yakub. Maka ia menyiasatinya dengan mengirim utusan terlebih dahulu untuk menjumpai Esau. Akhirnya ia mendapat kabar Esau akan menyambutnya dengan 400 orang. Hal ini justru membuat Yakub sangat takut membayangkan apa yang bisa terjadi. Kemudian Yakub menyusun siasat. Dibaginya keluarga dan rombongannya itu dalam beberapa bagian, agar jika satu rombongan ditawan, rombongan yang lain bisa melarikan diri. Sesudah mengamankan seluruh keluarga dan rombongannya, Yakub dalam kesendiriannya menyadari bahwa ia dan keluarganya menghadapi ketidakpastian. Disinilah Yakub mulai merenung. Walau ia sudah mendapat banyak berkat, janji mesianik bahkan melalui Ishak, ia juga mendapat berkat kesulungan, sudah memiliki keluarga besar dan harta yang melimpah. Namun ia menghadapi ketidakpastian tentang nasib hidupnya. Yakub tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah, sehingga Yakub masih terus bergumul dengan dirinya, dan ia belum berdamai dengan Esau. Selama ini Yakub mengenal Allah melalui iman Abraham dan Ishak, kakek dan ayahnya. Namun ia tidak memiliki pengenalan pribadi dengan Allahnya. Ini satu poin yang penting. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagian orang-orang Kristen juga dilahirkan dari keluarga Kristen. Memang mereka memiliki pengenalan terhadap Allahnya, terhadap kekristenan. Tetapi pengenalan itu adalah pengenalan secara komunitas, bukan pengenalan secara pribadi. Dan ini tentu tidak cukup. Maka kita melalui kesempatan ini diingatkan kembali bagaimana Yakub terus dalam ketidakpastian hidup dalam pelarian karena ia tidak memiliki pengenalan pribadi. Ia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Maka itu Yakub tidak menyadari bahwa Allah sedang mengejar dirinya selama ini, sehingga Yakub terus harus berlarian dalam hidupnya. Mengapa Allah mengejar Yakub? Karena Allah mengasihi Yakub. Allah mau menolong Yakub. Allah mau mengubahkan kehidupan Yakub. Kita baca di dalam Kejadian pasal 32 ayat ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kisah ini bukanlah sebuah mimpi, dan kisah ini merupakan pergumulan Yakub dengan seseorang yang sebenarnya kalau kita pelajari adalah Allah itu sendiri. Kita lanjutkan lebih dulu. Ayat ke-26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi,
karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yang menjadi catatan bahwa ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-29 ini bukanlah pergumulan atau pergulatan antara dua orang yang sedang bertikai. Jika kita cermati, laki-laki tersebut sebenarnya ialah pemegang kendali. Ia bisa saja mengalahkan Yakub setiap saat. Namun ia sengaja membatasi kekuatannya sampai Yakub menyadari keberadaannya. Sampai Yakub mengerti dengan siapa ia bergumul. Dan akhirnya Yakub mengerti. Lalu Yakub meminta berkat daripadanya. Orang itu adalah Allah itu sendiri, karena ia memiliki otoritas untuk memberi nama baru, yaitu Israel. Kedua, ia juga memberkati Yakub. Ego dan kesombongan Yakub itulah yang sebenarnya perlu dikalahkan. Kita masih ingat Yakub bahkan terlahir sebagai pegulat. Dalam kandungan ibunya, ia sudah bergulat dengan Esau. Bahkan ketika ia lahir, ia memegang tumit kakaknya itu. Dalam hidupnya, Yakub sudah terbiasa bergulat untuk mendapatkan keinginannya, memuaskan egonya. Ketika bergumul itulah akhirnya malaikat Tuhan memukul pangkal paha Yakub sehingga terpelej. Dalam bahasa aslinya, sebenarnya bukanlah memakai kata dipukul, tetapi memakai kata ditekan dengan keras. Terlihat bahwa kekuatan Tuhan itu dibatasi. Jika tidak di awal pun Yakub sudah kalah. Ego dan kesombongan Yakub memang perlu dipukul, dan Yakub perlu dikalahkan agar ia bisa menjadi pemenang. Hanya sentuhan Allah yang mampu mengubahkan ego Yakub menjadi iman yang sejati kepada Allah. Yakub si penipu itu harus dikalahkan agar dia bisa memulai hidup baru. Yakub orang pelarian yang lebih mengandalkan ego dan kesombongannya daripada Tuhan. Akhirnya ia lelah dalam hidupnya, dan Yakub membutuhkan perhentian dari Tuhan. Ayat ke-27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Kali inilah Yakub berkata jujur bahwa namanya memang Yakub. Kita ingat ketika ia menyamar sebagai Esau untuk mendapatkan berkat dari Ishak. Ishak bertanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku Esau. Dan Ishak menegaskan sehingga ia bertanya lagi, dan Yakub juga mengaku bahwa dirinya adalah Esau. Yakub sang penipu itu sekarang mulai menyadari bahwa dirinya memang harus diubahkan. Lalu ia berkata, aku Yakub. Maka ayat ke-28, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Yakub mendapatkan nama yang baru, Israel, yang berarti pangeran Allah, atau orang yang bergumul dengan Allah dan menang, atau orang yang bertahan sampai akhir. Ayat ke-29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Orang itu menolak menjawab pertanyaan Yakub. Yang penting ia memberkati Yakub. Dan disitulah Yakub menamai tempat itu Peniel, yang berarti wajah Tuhan. Kisah tentang Yakub ini gue banget. Kehidupan tentang Yakub sepertinya adalah cerminan dari kehidupan kebanyakan dari kita. Bukankah kita pun juga sering mengabaikan Tuhan ketika ia
mencari kita. Ketika Ia memanggil kita, kita menolak untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita lebih senang menjalani hidup dengan ego dan kesombongan kita. Terkadang memang perlu mendapatkan sebuah pukulan yang entah dalam bentuk apapun. Jika tidak, manusia cenderung menyenangi ego dan kesombongannya. Kalau kedua hal itu tidak dikalahkan, rohani kita tidak pernah mengalami breakthrough. Kita tidak pernah bisa bertumbuh secara rohani. Dan tentu kita tidak bisa menang. Hanya orang yang menanglah yang bisa mendapatkan berkat yang sejati. Berkat terbesar dari Injil sebenarnya adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena Allah yang sanggup dalam tanda petik mengalahkan hidup kita. Dan Ia bisa memberi nama yang baru. Bisa memberi hidup yang baru. Bisa memberi destiny yang baru. Saudara, Allah tidak memberi kaki yang baru. Ia tidak menyembuhkan kaki Yakub yang pincang karena terpelecok. Allah memberi Yakub nama yang baru. Yakub dalam kisah hidupnya yang bersikukuh dengan ego dan kesombongan, memang ia mendapatkan banyak hal, namun ia rapuh di dalam. Sehingga Yakub yang pecundang itu akhirnya bisa menjadi pemenang ketika ia menyerah, ia mengakui kekalahannya, ia membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebagaimana Yakub yang pecundang itu menjadi pemenang, kita pun juga bisa, asal ego dan kesombongan kita pun mau dikalahkan. Izinkan Tuhan menempatkan dirinya sebagai partner atau rekan bergumul kita. Dan biarlah kita bergumul terus sampai menang. Karena tujuan Tuhan adalah mengubahkan diri kita. Saya percaya kita semua ketika bergumul dengan Tuhan, mengenal Dia secara pribadi, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita bisa menang di dalam Tuhan dan oleh karena Tuhan. Immanuel, Tuhan memberkati kita.